Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Gria Belajar Fisika. Nah, di part yang kedua tentang gelombang bunyi, kita akan belajar tentang sumber-sumber bunyi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Langsung saja kita mulai. Sumber bunyi merupakan peralatan yang dapat mengeluarkan atau menghasilkan gelombang bunyi. Saat sumber bunyi ini dimainkan, maka akan ada nada yang keluar. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan nada? Nada merupakan bunyi yang teratur atau memiliki frekuensi tertentu. Nah, sumber bunyi yang akan kita pelajari kali ini ada dua, yaitu senar atau dawai, dan yang kedua adalah pipa organa. Senar atau dawai. Senar atau dawai merupakan penghasil bunyi berupa seutas tali yang terikat di kedua ujungnya. Nah, saat senar atau dawai ini dimainkan, maka akan ada nada yang keluar. Untuk nada dasar, itu terbentuk saat bentuk gelombangnya seperti ini. Kalau kalian perhatikan, pada ilustrasi tersebut terdapat dua simpul dan satu perut. Saat berbentuk seperti ini, yang keluar adalah nada dasar. Nah, kalau kalian perhatikan, jika panjang senarnya atau dawainya adalah L, sedangkan gelombang yang dibentuk adalah setengah lambda atau setengah gelombang, maka besarnya L adalah setengah kali lambda, atau lambda sama dengan 2L. Untuk frekuensi nada dasar, kalian dapat menghitungnya menggunakan persamaan dari cepat lambat gelombang bunyi, yaitu V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, sehingga diperoleh frekuensi nada dasar adalah V dibagi lambda. Karena lambdanya tadi 2L, maka V dibagi 2L. Berikutnya adalah nada atas pertama dari sebuah senar. Nada atas pertama dari sebuah senar atau dawai terbentuk saat gelombangnya berbentuk seperti ini. Kalau kalian perhatikan, di sini ada 3 simpul dan 2 perut. Kalau jumlah gelombangnya berarti ada 1 lambda atau 1 gelombang. Jika panjang senarnya adalah L, maka L itu adalah lambda sendiri atau 1 lambda. Sehingga kalau kalian mau menghitung frekuensinya, maka frekuensi nada atas pertamanya diperoleh V dibagi lambda atau diperoleh V per L. Untuk nada atas kedua diperoleh saat gelombangnya berbentuk seperti ini, yaitu ada 4 simpul dan 3 perut. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, jumlah gelombang yang terbentuk adalah 1,5 atau 3 per 2 lambda. Jika panjang senar atau dawainya adalah L, maka L sama dengan 3 per 2 lambda, atau lambda sama dengan 2 per 3 L. Sehingga frekuensi nada atas keduanya adalah F sama dengan V per lambda, diperoleh F2 atau frekuensi nada atas kedua sama dengan 3V per 2L. Berikutnya, kalau kita buat perbandingan antara frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, dan frekuensi nada atas kedua, maka diperoleh F0 banding F1 banding F2 sama dengan V per 2L banding V per L banding 3V per 2L. Kalau kita sederhanakan, maka diperoleh F0 dibanding F1 dibanding F2 adalah 1 banding 2 banding 3. Nah, ini adalah perbandingan frekuensi untuk senar ataupun dawai. Kalau kalian mau menghitung frekuensi nada ke N, maka kalian dapat menggunakan persamaan N plus 1 kali V dibagi dengan 2L. Di mana
N dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 untuk nada dasar, 1 untuk nada atas pertama, 2 untuk nada atas kedua, dan seterusnya. Sumber bunyi berikutnya yang akan kita pelajari adalah pipa organa. Nah, pipa organa ini ada dua, yang satu terbuka dan yang satu tertutup. Pipa organa terbuka itu adalah pipa organa yang kolom udaranya keduanya ujungnya terbuka. Untuk nada dasar itu diperoleh saat berbentuk seperti ini. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa di ujung terbuka itu selalu terbentuk sebuah perut. Nah, untuk nada dasar dari pipa organa terbuka itu terbentuk saat ada dua perut dan satu simpul. Nah, kalau kalian perhatikan gelombangnya adalah setengah lambda. Kalau misalkan panjang pipa organanya adalah L, maka L itu dapat diperoleh setengah kali lambda, atau lambda sama dengan 2 kali L. Nah, untuk frekuensi nada dasar dari pipa organa terbuka berarti F sama dengan V per lambda, diperoleh F0 sama dengan V per 2L. Untuk nada atas pertama diperoleh saat gelombangnya seperti ini, yaitu terbentuk 3 perut dan 2 simpul. Nah, untuk panjang L, maka L sama dengan lambda. Kalau kalian perhatikan bentuk gelombangnya yang terbentuk adalah satu panjang gelombang atau satu lambda, sehingga lambda sama dengan L atau L sama dengan lambda. Nah, untuk frekuensi nada atas pertamanya, maka F1 sama dengan V per lambda diperoleh V per L. Berikutnya, untuk nada atas kedua diperoleh saat gelombangnya berbentuk seperti ini, yaitu ada 4 perut dan 3 simpul. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada sebanyak 1,5 gelombang atau 3 per 2 lambda. Sehingga, jika panjang pipa organanya adalah L, maka L sama dengan 3 per 2 lambda, atau lambda sama dengan 2 per 3 L. Nah, untuk frekuensi nada atas keduanya diperoleh F2 sama dengan 3V per 2L. Jika kita buat perbandingan antara frekuensi nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua, maka diperoleh F0 banding F1 banding F2 sama dengan V per 2L banding V per L banding 3V per 2L. Jika kita sederhanakan, maka diperoleh F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 2 banding 3. Nah, ini adalah perbandingan untuk menghitung frekuensi pada pipa organa terbuka. Besarnya mirip dengan senar ataupun dawai. Jika kalian mau menghitung frekuensi ke N, maka Fn sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Sumber bunyi yang berikutnya adalah pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup adalah pipa organa yang salah satu ujung kolom udaranya terbuka dan salah satu ujungnya tertutup. Nada dasar dari pipa organa tertutup itu dibentuk saat gelombangnya berbentuk seperti ini, yaitu saat terdapat satu perut dan satu simpul. Nah, untuk pipa organa tertutup itu selalu di ujung terbuka itu terbentuk perut dan di ujung tertutup itu terbentuk simpul. Nah, untuk nada dasarnya terdapat satu perut dan satu simpul. Atau kalau dilihat dari jumlah gelombangnya itu adalah seperempat gelombang atau seperempat lambda. Jika panjang pipa organanya adalah L, maka L sama dengan seperempat lambda atau lambda sama dengan 4 per L. Untuk frekuensi nada dasarnya, maka diperoleh F0 sama dengan V per 4L. Untuk nada atas pertama, terbentuk saat gelombangnya seperti ini. Terdapat dua perut dan dua simpul.
Jumlah gelombangnya adalah 3/4 gelombang atau 3/4 lambda. Jadi, jika panjang pipanya adalah L, maka L sama dengan 3/4 lambda, atau lambdanya sama dengan 4/3 L. Sehingga frekuensinya F1-nya sama dengan 3V/4L. Kemudian, untuk nada atas keduanya diperoleh saat gelombangnya berbentuk seperti ini. 3 perut dan 3 simpul. Kalau dihitung jumlah gelombangnya adalah 1/4 gelombang atau 5/4 gelombang. Nah, jika panjang pipanya adalah L, maka L-nya adalah 5/4 lambda, dan lambdanya adalah 4/5L. Sehingga frekuensi nada atas keduanya diperoleh F2 sama dengan 5V/4L. Jika kita buat perbandingan sama seperti sebelumnya, maka F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1/4 V/L atau V/4L dibanding dengan 3V/4L dibanding dengan 5V/4L. Jika kita sederhanakan, maka diperoleh perbandingan 1 banding 3 banding 5. Nah, ini adalah perbandingan untuk pipa organa tertutup. Jadi, kalau mau menghitung frekuensinya, kita bisa menggunakan perbandingan ini. Nah, untuk menghitung frekuensi nada ke N, maka kita bisa menghitungnya menggunakan persamaan Fn sama dengan 2N plus 1 kali V dibagi dengan 4L. Dengan N dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baiklah teman-teman semuanya, di part yang kedua ini kita sudah belajar tentang sumber-sumber bunyi, yaitu mulai dari senar atau dawai dan pipa organa. Nah, kita juga sudah belajar tentang nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan frekuensi untuk masing-masing sumber bunyi. Nah, bagi teman-teman yang sudah paham, bisa dilanjutkan ke part yang ketiga. Bagi yang belum, bisa diulangi lagi untuk menyimak videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.